kebumikan di situ itu biasanya disebut pepunden atau yang dituakan di desa tersebut. Oh gitu. Dan ini kacanya dia. Kacanya dia ditaruh di sana, kemudian diambil. Makanya ini kan agak kotor-kotor, ini masih lemah kuburan. Aduh, lemah kuburan Pak. Ini masih tanah-tanah kuburan. Tak kira, bisa nggak Mas? Tapi jangan dibuka matanya, takutnya nanti Oh, iya, ngadek iya. malah ke vampir. Sebenarnya ini bukan pasangannya. Ah, ini kain biasa, kain biasa gitu. Enggak, itu apa tali pocong. Waduh. Salah tanya. Salah tanya. Jadi ini ceritanya dulu itu ada korban kecelakaan. Aduh, ya Allah Gusti paring sabar. Lampune diroke wae lampune. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi bersama saya Ogi S. Sarjana MC dan teman saya. Dan saya Mbahmu. Bantul. Bantul. Masih di depan terus. Ya Mas Ogi. Oke. Sekarang kita segmen malam Jumat. Malam cepat kembali Horor. Oke. Oke. Dan kali Kemarin ini kan kita udah bahas banyak Mas Ogi. ya banyak kayak apa? Bahas WW tapi ratayang. Oke, sebelum kita akan membahas apa yang kita bahas kali ini, Yap, jangan betul. lupa subscribe, Komen like, dan share kemanapun anda, dan jangan lupa loncengnya di bunyikan. hancurkan. Ya, jadi Mas Ogi, Ya. kemarin kan kita malam-malam kemarin tuh udah Ya. bahas macam-macam. Di antaranya ada orang yang Mbak Uci kemarin tuh Ya, Mbak terjebak di Pasar Kembang. Enggak. Mas Di situ ini. Sudah berapa nomor? Dia kejebak di alam gaib. Alam gaib. Ya, dan Terus kali ini kali ini. nanti kita akan mendatangkan seorang narasumber yang benar-benar unik juga, Madam. Iya, kenapa Mas Ogi? Dia itu berbagai macam dia geluti. Oh, Dan- jadi semua gelut ya? Enggak ya berantem. Oh, Dia ini seniman, seniman? kemudian juga dia koleksi benda-benda gaib. Berarti rakyat tak kabeh gendang-gendang. Ya maksudnya benda-benda kayak koyo jenglot. Oh iya. Terus kemudian ada banyak banget di situ. Pernah dia itu koleksi para Koleksi jebet-jebet. dan dia pun juga pendaki gunung. Iya, Dan juga dia punya channel YouTube. channel YouTube dan juga dia seorang paranormal juga Mas Ogi. Iya, nanti kita akan- paranormal dan juga peramal juga. Ya, nanti kita akan korek dia sebenarnya itu apa sih dia itu kerjaannya sesungguhnya. Iya. Dan- Tapi kalau menurutnya Mas Ogi, itu kalau benda-benda gaib gitu yang katanya apa namanya ada aura mistis atau Ya. apa itu sebenarnya ada nggak sih Mas Ogi? Nek kalau menurutku tuh sebenarnya nggak ada, Mas. Cuman Cuma yang salah itu orang-orang yang menyalahgunakan. menyalahgunakan. Contoh jadi kalau kita tuh saya beli keris, keris misalnya. Iya. Kita beli keris, saya beli keris di pasar Beringharjo. Heeh. Saya jamasi terus saya istilahnya Disakralkan lah. disakralkan, Itu otomatis nanti akan menjadi sakral sendiri. iya tergantung itu tergantung orangnya. Jadi itu Ya. benda-benda itu seperti itu sebenarnya nggak ada. Ya, tapi- Istilahnya itu muslim. Iya, tapi juga kita nggak tahu juga Mas Ya. Ogi ya. Ya. Kalau pandangan dari orang lain juga. Bener Tapi kalau saya Ya. masih percaya sih benda-benda kayak gitu. Mm-mm. Saya lebih menghormati karena benda-benda itu umurnya lebih tua daripada saya. Saking tuanya, Sampai lupa, Pak. saya kira dituntut. Oke. Nah, itu Mas Ogi. Ya. Jadi seperti itu teman-teman pasti Ya. sudah penasaran banget karena ini Ya. kita akan melihat gimana dia bergelut di dalam dunia pergoipan Ya. gitu ya. Dan nanti dia akan membawa Ya, benda-benda benda gaibnya. Ifras Alwis Ravena. Iya. Iki studionya baru, Studio rumahnya baru. Neng pleret, Neng pleret. ada banget seko puto Ayo, ya. kalau tiba-tiba nanti kita didatengin sama gendruwo, Iya, pocong. atau kameramen kita kesurupan, kita tinggal Tinggal. nanti ya. Nggak usah ditambah, tinggal aja ya. Makanya aku males enggak ya malam konten malam minggu. Malam Jumat kayak gini dengan horor-horor kayak gini. Iya, makanya itu apalagi mendatangkan narasumber karena narasumber itu biasanya dia membawa aura sendiri Mas Ogi. Aura kasih. Dia membawa aura sendiri Mas Ogi. Aku ngeri Jadi, banget. iya, makanya Berarti kita bercanda atau serius tadi? ya, kok tergantung. Ya. Kalau kita bercanda dulu, kalau ada yang kesurupan kita baru sendiri.
Bilang aku kesurupan Bi. Hah? Ya wes, apa po? Kalau seandainya kamu pengen kesurupan apa? Saya pengen kesurupan bakwan. Asu. Pengen kesurupan bakwan. Lamba aku mau ngisor parmangan bakwan, ada atur bakwan. Ya udah. Oke, kita akan kembali lagi. Nanti kita akan datangkan narasumber yang kita tunggu-tunggu. Jangan kemana-mana, tetap di Debat Terus. Halo. Nah kali ini Mas Danu kita ketemu lagi Mas Danu. Iya, kita nggak kemana-mana. Auranya kita tuh kayaknya bertiga deh. Ya emang bertiga kan tadi sudah bilang, tapi ya ini Pak, auranya kok mistis gini ya. Ini sudah ada kartu BPJS, kartu keluarga. Tahu ini tuh kartu tarot. Kartu tarot. Oke. Logo Dewa 19. Raulah gue sih. Ini kan horor loh Pak Jiguri. Kok penonton rukul ya gue yang. Oke, ini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang kita tunggu-tunggu. Ya, Ini betul. ada Mas Adit ya. Mas Oke, Adit. Mas Adit, selamat datang di Debat Terus. Kita akan mengorek Mas Adit ini sebenarnya siapa dan Ya, betul. beliau pun juga punya channel YouTube yang Ya. sudah lumayan banyak Ya. subscribernya, nontonnya banyak. Apa Mas? Channel YouTube-nya? Adit Exploro Channel. Adit X Guero. Adit Exploro Channel. Nah, Nanti di ya, oh, di sini bawah. ada. Nah, Oke. oke, gini Mas Adit. Ya. Ini sekalian perkenalan Mas Adit, sekalian perkenalan channelnya. Nah, sebelumnya channelnya itu isinya apa Mas? sebelumnya kalau Adit Exploro Channel itu bisa dibilang seperti TV. TV. Ya, oh. jadi ada beberapa channel yang mengupas antara lain, salah satunya adalah tentang gaib, itu Gaib. ada mistik-mistik, itu ada namanya Horror Mania. Oh, Ada juga vlog Exquero itu Oh. biasanya Cerita kegiatan saya. ya, kegiatan, betul. Terus ada vlog Mapala, Mapala, sering ke oke. gunung juga saya. Oh ya, berarti Sering ke camp juga, oh iya iya iya, pecinta siap, alam siap. gitu. Betul, Itu betul. kalau pendaki gunung mesti banyak cerita-cerita horor. Mistis itu. Wah, Terus salah satunya juga di depan kita ini tentang tarot. Ramal. Jadi seperti Tapi ini Mas ya. Adit bisa nggak ngeramal kalau misalkan besok itu hujan atau apa itu? Kalau seperti itu lebih ke perakiraan cuaca saja. perakiraan Jadi cuaca. kita bisa Cuaca. melihat dari segi Oh. cuaca hari ini seperti apa, oke. kondisi awan seperti apa. Berarti itu BMKG itu paranormal itu ya? Oh enggak, Oh, itu enggak. kan ada ilmunya sendiri. Oh, ada ilmunya. Berarti beda ilmunya ya. Beda. Oh. Kalau Mas Adit ini Wang Sinawang menggunakan Ya, seperti kalau zaman dulu kan orang tua zaman dulu kita bisa bercocok tanam itu musimnya seperti apa Oh, bisa musim- diperkirakan. oh, iya. Nah, itu pakai ilmu yang seperti itu. Oke. Oke. Nah, oke. Kalau untuk basicnya sendiri Mas Adit ini sebenarnya apa sih? Kok mengkoleksi benda-benda terus paranormal dan segala macam ini sebenarnya apa Mas? Sebenarnya kalau saya ini lebih sering disebut seniman saja ya. Oh, seniman. Nah, Oh, seniman. Karena- segalanya ini sebenarnya basicnya itu seni. Iya, Seperti oke. tarot ini kan juga seni, sebetulnya juga seni. Kemudian juga barang-barang yang bisa dibilang agak-agak mistis. Itu kan juga sebenarnya ada bau-bau seninya juga. Waduh. Jadi saya suka hal-hal yang ada unsur apa ya? Seni dan juga ada sisi keindahan dan Sisi kemisteriusannya keindahannya, juga. Oh, nah aku rano sisi keindahan, nah aku wis Lah, jenenge ngopo, Mas Mas wis Adit? ngeri wis. Ya enggak, karena ini Kamu tahu nggak sih ini dari tadi tuh kita baunya bau apa Mas Danu? iya, bau Pengen tuh tahu ya? Pengen tuh tahu ya? bau keringet. Pengen tuh ya, coba. Oh, Ya lah itu lah bening. Bau apa sih, minyak apa nih Mas? Ini Minyak biasanya iya. Ini Saya- macam-macam. Soalnya saya kan bawa beberapa benda. Oh, ya. Waduh. Jadi ada beberapa benda yang harus minyak ini, harus harus ini. minyaknya khusus Oh, ya. berarti beda-beda setiap benda itu. Ada yang beda, ada yang boleh disamakan juga. Oh, Tapi nah. sebenarnya nggak masalah. Itu Oke. kenapa kok bendanya harus dikasih itu, apakah dia minta atau emang gimana itu Bung Adit? Kalau saya pribadi ya, Iya. kalau saya pribadi lebih condong sebagai syarat saja. Oh, syarat. Sebagai syarat saja karena kalau menurut saya Mhm. kita kalau misalkan mempunyai sesuatu harus kita rawat. Oh, iya. Ya, harus Benar. kita rawat, harus kita beri sisi keindahannya juga Iya. karena Tuhan sendiri kan juga menyukai keindahan. Oke. Jadi kita juga beri keindahan dan juga beri wewangian supaya terlihat
nyaman, terlihat enak dipandang, enak dibau juga. Iya. Pernah nggak sih kalau Mas kalau benda ya gaib yang biasanya pakai minyak A terus diganti minyak B, kayak Terus, minyak, ya, terus ada gejolak menimbulkan apa? sesuatu gitu, bendanya Udah bergerak rugi. sendiri atau Weh, kenapa? iya demi Allah ya. Ini kita nggak settingan, aku nggak tahu nyata loh Mas Dalu ya. Aku juga nggak tahu. Itu pertanyaan tadi. Itu pernah ada yang aneh nggak kayak benda-benda kayak gitu? Ganti minyak misalkan, minyak wangi atau Minyak wangi diganti minyak rem. minyak telon gitu. Ini saya cerita yang belum lama. Belum lama. Ini real. Oh, ini real. Wallah ini. Wah, kayak orang Islam. Jadi ceritanya sebelum saya berangkat sini ya tadi ya. Ini posisinya biasanya saya taruh di atas lemari. Jadi lemari itu lemari baju saya itu saya bikin kayak altar untuk menaruh benda-benda tadi, display lah ibarat kata. Nah, kan malamnya biasanya kalau sebelum saya bawa keluar rumah atau buat pentas dan lain sebagainya, itu saya kasih minyak dulu. Saya bakari apa namanya itu dupa juga. Nah, kebetulan hari ini ya tadi malam apa namanya minyaknya itu habis dan pakai yang seadanya. Iya. Tadi pagi saya mandi, balik ke kamar, itu masih rapi itu. Tiba-tiba baju saya yang ada di dalam itu Jatuh. keluar semua. Nggak tahu itu kenapa. Ini sing digawe iki. Yang ini. Aduh. Jadi posisinya ini lemari, enggak lemari. Jadi di sini itu ada apa itu? Selorokan Buat nyimpen baju itu. Ya. Nah itu kebuka terus tiba-tiba pada keluar sendiri. Tapi saya nggak lihat keluarnya gimana. Tapi tiba-tiba masuk kamar udah berantakan. bajunya udah berantakan. Itu tapi serius itu. Iya, tapi di rumah punya kucing. Kucing di luar, tapi kunci kan nggak mungkin kunci. Masa orang kucing buka lemari terus Yo, dia siapa ngerti kucingnya gabut. Tapi kebetulan itu Dikunci. pintunya dikunci. Oh. Oke, Wow. langsung ke intinya saja Mas Dadit. Apa yang sekarang dibawa di depan ini? Enggak. Sebelumnya Aku penasaran, aku belum penasaran sih sama Aku apa namanya penasaran, aku kotaan penasaran. yang di atas. Nah, ini Mas Adit. Ini boleh saya angkat nggak kotanya? Boleh? Nah, saya angkat ini. Kenapa di bawahnya harus dikasih kaca, Mas? Dan ini kaca bukan Tidak harus sih sebetulnya. Iya. Tadi cuman kebetulan kalau di rumah susunannya. sampingnya itu ini. Ayo, Sampingnya alasannya itu- apa Mas? Alasannya apa? kalau munyuil. Kuy aku nyuk. Jono tapir ya. Ini alasannya Mas. Nggak ada alasannya sih. Oh, nggak ada sebetulnya. alasannya. Enggak. Cuman apa namanya kayaknya lebih enak kalau ini ditaruh di sampingnya. Tapi kalau AC-nya mati dia. oh Pak wis jauh ya sini. Ini kalau kaca sendiri ada sejarahnya nggak Mas Dimas? Ada, ini ada. Dari kaca dulu deh sebelum kita buka. Ini kaca sebenarnya kaca apa sih Mas? Ini kaca sebenarnya ya, ini kaca bukan punya saya, tapi ada seseorang, bisa dibilang klien lah. Itu tidak sebenarnya ini dia sendiri malah agak-agak mencuri sebenarnya. Maksudnya mencuri? Oh, Dia klien mengambil, Oh, ngambil. dia mengambil kaca ini di tempat pepunden. pemuda ini Mas. Pepunden itu kalau di desa itu seperti orang yang menempati daerah itu pertama kali. Oh, Jadi petilasan gitu. setiap kuburan Oh. itu pasti punya pepunden satu. Oh. Jadi yang pertama kali dikebumikan di situ itu biasanya disebut pepunden atau yang dituakan di desa tersebut. Oh, gitu. Dan ini kacanya dia. Kacanya dia ditaruh di sana, kemudian diambil. Makanya ini kan agak kotor-kotor, ini masih lemah kuburan. Aduh, lemah kuburan Pak. Ini masih tanah-tanah kuburan. Tak kira, Tak kira itu pun yang beringat. Jadi ini masih ada agak tanah kuburan, terus ada apa nih? Ini kayak apa itu? Bedak. Wah, gimana bedak ini mau? Bedak juga ada. Karena kan kalau misalkan ada yang ziarah itu ngasih bedak juga, ngasih apa namanya itu kopi, kadang kasih bunga. Nah, itu ditaruh sana dan dia itu konon katanya nyari nomor. Nyari nomor kemudian ngambil yang ini. Katanya di sini ada seperti nomor terus dicari dia ini ada katanya. Dia- Terus kenapa kok dia nggak mengembalikan lagi? Karena waktu itu dia udah keburu takut. Oh. Karena waktu itu rumahnya dia sama dia mengambil ini itu jauh. Waduh, aku. Jadi Terus untuk kembali ke sana. dia takut terus dititipkan ke jenengan. Ya, kemudian dititipkan ke saya, bisa Terus? dibilang untuk dinetralisir supaya dia tidak diganggu. Ternyata dia sudah nggak diganggu. Sudah tidak. Tapi dia malah meninggal orangnya. Oh enggak, kira ini teknologi ini. Iya, ora. Oke, lanjut. Selain kaca tadi, ya ini tadi kan kacanya dari kuburan ya. Ya. Tapi nggak lupa kan?
Besok. Lupa. Lupa. Orang Jangan cek sebentar. gimana? Tepat. Ini apa ayo? Mungkin Ake Batu Ake. Kalau aku tempatnya kartu tarot. Aku Batu Ake kan Batu Ake akeh banget. Batu Ake. Iya. Batu Ake terus apa ya? Oh dia mungkin Mas Adit kolektor uang. Ya, bisa. Sini kolektor uang kita. Nah, tapi aku nggak tahu sih isinya apa. Oh, ini gimana Mas Adit? Boleh dibuka atau Monggo, boleh dibuka. silakan? Si aku ngerti ya. Jawabannya Adalah, wow, kok nunggu nih Mas? apa ini Mas Uki? Tas itu. Apa ini mau? Enggak kok ada putih-putihnya tadi apa Mas? Itu Ya, dibuka aja. dibuka aja Mas. Mas Adit gitu Mas. Berarti Kok ada taringnya Mas? Ya, kira-kira apa? Boleh. Jenglot Ya. Mas Uki. Jenglot ya Mas? Ini kita nggak bikin konten jenglot goreng crispy kan? Enggak ini. Kira apa Mas tak ini? Enggak apa-apa. Ini katanya hidup ya dia. Ngomong Enggak beneran kan kalau asu. enggak kalau Gocek toh. ora aku grepo. Nek ngadeg aku ngayu. Iya kan katanya dia minta darah ya juga ya. Sebentar sebelum dia kenapa matanya ditutup Mas? Oh, matanya ditutup. Karena itu ada sejarahnya. Oh, tak kirain tadi dibuka mau ulang tahun. Selamat. Wah, aku kadang itu ndak gojek kau nak kesurupan terlalu ya. Enggak, ini dulu sejarahnya kenapa ditutup karena di pemilik sebelumnya itu pernah diganggu karena dia itu menatap matanya itu secara Langsung. Jadi untuk jaga-jaga ini saya tutup saja. Tapi kalau sekarang mau dibuka juga nggak apa-apa. Woi, Mas Ogi. jangan. Iki kok malah buka. Halo Mas Handu, Mas Ogi. Welcome back to my channel. Balik langsung nyopot kiri cekrut abot darah aku wega. Tapi katanya kalau sebenarnya Mas Adit sejarah untuk jenglot sendiri dia itu sebenarnya apa toh? Oh, jenglot apa tuh apa? Oh. Kewan, hewan atau apa atau manusia purba lebih? Nah, ini sejarahnya. Ini boleh percaya, boleh tidak. Ya. Tapi menurut saya ya, sepengetahuan saya apabila salah ya mohon maaf. Hmm. Ini adalah dulu konon katanya adalah orang sakti. Orang sakti. Orang sakti. Tahu tangannya orang sakti. Oh dicopot loh ini dicopot loh. Jadi dia itu sudah kenyang asam garam kehidupan, sudah tidak punya tandingan lagi, udah nggak punya apa namanya musuh lagi lah. Udah cukup hidupnya. Kemudian dia bertapa, kemudian semakin mengecil, akhirnya menjadi seperti ini. Oh, tapi ini kenapa kok ada botol isinya air? Apa masuk angin dia Mas? Enggak, ini dengan sebagai pendamping saja. Oh pendamping. Karena Air apa Mas isinya? enggak, ini sebetulnya minyak wangi. Tapi Oh. sudah saya campur, Mas, ada campuran ini kan minyak kita nggak bisa aku bukannya aku berani. Nah iso Mas bisa nggak apa diudari apa dibuka apa gitu pelan-pelan itu biar kita lihat itu bener sosok jenglot apa gekek mengurutok apa Oh bukan. ininya. Ya. Bisa nggak Mas? Tapi jangan dibuka matanya takutnya nanti Oh, iya, ngadeg iya. malah ke vampir. Oh. sebenarnya ini bukan pasangannya. Ini kain biasa kain biasa gitu. Enggak, itu apa tali pocong. Waduh. salah. Salah tanya. pulang. Salah tanya. Tetap di channel terus. Wah ternyata tali pocong guys. Serius Mas ini tali pocong. Serius, nanti kalau saya buka nanti masih ada kelihatan kuning-kuning. Enggak, ini serius tali pocong Mas. Iya. Itu maksudnya tali pocong ini tali yang benar-benar orang yang sudah Benar-benar meninggal. ya, kain kafan, kemudian sempat untuk menari orang yang. Permasalahan saya pertanyaan, kowe kok slow kok Mas? Jadi tali pocong ini penak. Merinding kau lagi. Kau merinding. Mau tatuan kok iso merinding ya? Daripada wis hilang. Enggak, ceritanya kok iso kamu bawa tali pocong ini? Kon katanya kalau misalnya kita bawa tali pocong orang yang mati itu enggak bakal gentayangan. Ya, jadi Iya. ini Dulu kan- perlu diluruskan. Heeh. Mungkin mau bicara dulu nggak apa-apa. Nggak nganu sih Mas dulu katanya itu kalau semisal tali pocong ya nggak dibuka dia itu kan menghantui ya. Ya. Terus dulu tuh ada yang sempat geger paling sekitar tahun 2000-an itu pocong mumun ya kalau nggak salah Itu film Mas. Ya tapi kan dia itu kan tapi dia ini nggak dibuka tali pocongnya. Nah kok ini tali pocongnya kenapa dibawa pulang Mas Adi? Ini ada enggak, ini perlu diluruskan. Ini bukan tali pocong yang di kuburan itu bukan. Heeh.
Jadi ini ceritanya dulu itu ada korban kecelakaan. Aduh, ya Allah Gusti paring sabar. Lampune diroke wae lampune. Allahu Akbar. Jadi dulu ini ada korban kecelakaan. Heeh. Kemudian kan biasanya korban kecelakaan itu tidak langsung dibawa ke rumah duka atau lain-lain sebagainya. Itu kan biasanya ditutup sambil menunggu polisi datang. Seperti itu ya. Nah, itu karena tubuhnya itu berceceran. Allah, aja digedake kok ngono Mas Adit sumpah parah. Kemudian disatukan, kemudian ditutup. Mbok kira puzzle Mas. Ditutup dengan menggunakan kain dan Mas. kemudian kebetulan itu ada apa namanya, ada yang ini bawa kain kafan itu kemudian Tali. nggak ditutup kayak gitu, kemudian ditali dengan tali kafan ini. Salah satunya. Nah, setelah polisi sudah datang kan itu kan dilepas. Nah, itu kebetulan kok ternyata cuma dibuang sembarang tempat. Karena sudah dimasukkan di kantong jenazah itu ya, yang kuning itu ya. Karena korban kecelakaan biasanya taruh situ. Nah, taruh situ, tapi talinya ternyata dibuang di sembarang tempat. Tidak dibawa kemudian diberlakukan sebagaimana mestinya. Kemudian kebetulan saya ambil supaya ya nggak ada masalah dan lain sebagainya. Masalah iki. Dan kebetulan ini yang pertama dan yang kedua juga ada dua sebenarnya. Kalau yang kedua historinya juga sama? sama. Karena kebetulan buat nali ini kan di bagian tengahnya sini. Asu parah iki. Salah narasumber. Terus iki salah narasumber ini parah. Iki apa sih? Bisa dilepas pelan-pelan? Boleh. Aduh kok bener. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lihat ini masih ada bercak-bercaknya. Mas Wix. Ini bisa Mas. dipegang. Ini bagian apanya itu tarik pocongnya? Ki enggak Jenggit badan nih. Nah ini masih ada. Wes. Udah Mas Adit masukin. Aduh. Boleh dipegang? Mau. Wes malah wes. Ya, Terima kasih. intinya seperti ini. Terima kasih. Terus itu disatukan sama Mbah Jenglot ini nggak apa-apa dia. Nggak apa-apa. saya boleh pegang enggak Mas Jenglot? Boleh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya Mas. Ini sebenarnya udah mati nggak sih? Enggak, karena kan katanya itu kan kalau hidupnya tiap ini ya Mas ya, hari-hari tertentu gitu ya. Ya, konon katanya ada yang mengatakan versinya ada yang seperti itu. Dia aktif, bisa dibilang aktif itu di hari-hari tertentu. Ya, Ini katanya kalau dengar adzan sholat. Sayangnya dia nggak dengar. Gitu. Oh saya nggak denger. Gue kan gue ono red velvet. Saya Gue malah. ini baru pertama kali Saya memegang, ya Oki memegang Jenglot seperti ini. Tapi katanya tiap tahun itu rambutnya makin panjang ya Mas ya? Ada yang mengatakan, tapi ini untungnya tidak panjang. Soalnya Ini repot kalau dibawa ke barbershop ya. Mas potong Jenglot. Soalnya pasti nggak ada yang mau potongin kayak gitu. Mas Niki, saya apa istilahnya saya kayak gini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ini tuh Mas. Mana maksudnya? Biasanya dulu ada yang mengatakan pulang tuh. dulu ada yang bercanda kayak gitu terus malamnya itu Wah, ya orang. katanya habis itu terus harus ke PMI nambah darah. Waduh. Iya, gue biasanya diserot. Gitu. Nih, teman-teman nih, sosok Jenglot tuh kayak gini nih, persis kayak gini nih. Oh iya, kayak manusia ya Mas ya. Ada tangannya ya. Tapi udah tidak sempurna karena Ya, karena sama kayak mungkin prosesnya sama kayak mumi gitu ya Mas ya? ya kayak mumi. Tapi kalau di Indonesia kita kan punya dua versi, ada yang Jenglot, ada yang namanya BK. Betara Karang. Betara Karang. Kalau Betara Karang itu apa Mas? Betara Karang itu lebih, ini kalau sepengetahuan saya ada yang bilang Betara Karang itu adalah versi versi ilmu putihnya. Kalau Betara Karang. Salah. Ya karena penasaran, Kak ini Jenglot. Gitu. Hati-hati loh. Itu kalau
matanya dibuka gitu Gak apa-apa, dibuka aja nggak apa-apa. Harus larangan dong. terus apa Yang penting jangan dilihat terus Oh, gitu. berarti pandang. coba saya buka ya Tatap mata Rasa saya. dari rasa hati, rasa. Jadi hati lagi. Bismillahirrahmanirrahim saya Rano matanya mas Ada itu mas. Oh, di hidup ki masang gawe. rambutnya nih teman-teman tuh bisa lihat tuh taringnya matanya Udah masukin aja masukin. ditutup tinggal dulu Kalau kira delian. wah aku anjir lu oh gitu Jadi gitu ya. gitu Nah, oke. kalau dari sejarah Jinglot sendiri ini Mas Adit dapatnya di mana? Kalau ini ya itu tadi dikasih orang sebetulnya. Dikasih orang karena orangnya Karena ya itu tadi dia mengatakan bahwa gara-gara ada yang corok Jawa ini nyalai gitu. nyalain. Ada yang ya sorry kan harus ditutup. Kadem. Ya, terus apa namanya takut diganggu lagi. Takut diganggu Iya, lagi. rata-rata takut diganggu lagi kalau punya barang-barang seperti itu terus diberikan kepada saya rata-rata takut diganggu kemudian ya saya istilahnya tak openi lah saya Iya. rawat dan lain sebagainya Nah, sebagai tambah koleksi. nah terus katanya kan juga Mas Adit ini sering mendaki gunung ya. Oh ya. Nah, berarti kan di gunung itu katanya 85% populasi gaib itu ada di gunung. ya Dan sisanya itu berkeliaran di masyarakat. Iya. Nah, kalau Mas Adit sendiri selama di gunung itu sudah pernah merasakan atau mendapat firasat apa gitu tentang atau gaib? hal mistis kayak gitu gunung berapa gunung yang pernah didaki Daki. Sebelum banyak sih. baru 5? 10? Sekitar Jawa Tengah. oh Jawa Tengah Ya, berarti sekitar 10-an ya Sindoro Sumbing, Merapi, Merbabu, Mongkrang kemarin, Lawu, Hmm. terus kemudian Perahu, Perahu. Andong. dari sekian gunung yang paling mengena banget menurut Mas Adit Sebelum itu ditutup dulu. Ditutup dulu. Itu tuh dulu. Oh, ditutup dulu. Iya. ya aku nek misalnya nama apa ada cerita mak ngantuk wong Ngerti buka jok wis pindah ning jokku kan. repot malah urusannya Bang, ayo mumun bang. Wes. Oke, gunung yang tadi Mas, gunung Ya, menurut Mas Adit yang paling serem di mana? Pernah merasakan? Kalau tadi saya sebutkan pasti Mas Danu paham Hmm. gunung mana aja. Iya. Kira-kira apa? Merapi jelas. Satu, Lawu. Gunung Lawu jelas. Iya. dua itu. Oh Merapi, oh kalau Merapi itu yang paling terkenal itu pasar budahnya yang paling horor itu. Terus kalau Lawu ini saya belum tahu. Lawu itu tuh Jawa Tengah, Jawa Tengahnya malah. Ya, karena gini Mas Ogi, belum lama juga ada kejadian yang membuat gempar di internet. Oh ya. Yaitu adalah siapa Mas Adit yang dia sempat di video itu terus ternyata ditemukan meninggal yang dia nggak pakai baju suruh nyari kayu bakar. Oh, itu namanya saya lupa itu. Itu orangnya Tapi memang Dia itu pendaki. Ah. Gimana Mas Adit kronologinya diceritakan? tapi itu yang cukup menarik dan sempat saya angkat di video saya di YouTube saya. Itu kejadiannya itu depan belakang sama saya naik Nah, iya. sama saya turun. tapi orangnya udah meninggal. Udah meninggal. Cocote. Enggak, karena gini Mas Ogi, Kok dia itu Serius? sempet Mas, serius? sempet kerekam kamera, ditanyain suruh nyari kayu bakar. Terus ditanyain toh nyari kayu bakarnya disuruh simbol katanya ya. Iya, Dia bilang gitu. Simbok. Tapi orangnya itu udah meninggal. Dia sorenya atau ganti hari itu ditemukan meninggal. Dia di gunung dengan kayak gitu nggak pakai baju, malah kaos ini gue nutupi kayu bakar itu. Wah ngeri ya. Itu horor itu. Itu horor banget itu sumpah. Makanya itu Mas Ogi. Tapi orang yang video itu nggak sadar kalau dia itu sebenarnya yang sedang dicari-cari sama petugas Temannya itu. juga. Oh. Nah itu gimana? Kalau menurutnya Mas Adit itu gimana? Jadi itu kan sebenarnya kronologinya Hmm. dia itu rombongan ya sama Teman-temannya teman-temannya berenam itu sudah ngecamp. ngecamp ya. Tapi pada sekitar jam 2 atau jam 3 pagi Hmm. itu ada salah satu temannya yang Cewek itu minta diantarkan untuk buang air kecil. Heeh. Nah, si korban itu mengantarkannya. Hmm. Nah, waktu mengantarkannya itu si cewek itu agak merasa kok ini kok temennya kok udah agak aneh. Hmm. Karena ditanyain cuman diem, cuman ngangguk, cuman gedek gitu. Nah, Hmm. terus Si di cewek. suatu tempat dia udah buang air kecil. Nah, waktu balik kok temennya yang mengantarkan tadi udah nggak ada di situ, Oh. udah hilang. Nah, dikira kembali ke tenda. Tenda. Waktu dicek di tenda ternyata nggak ada. Oh. Dan teman-teman
berpikir apa sudah summit duluan. Summit itu ya mendaki Ya, langsung ke mendaki puncak langsung ya. ke puncak. Nah itu dicarilah teman-temannya itu Ke puncak. mencari ke puncak Ke Gerboyo. ke ya lewat Ya, lewat Gerboyo. Gerboyo. Kemudian ternyata sampai Argo Tumilah itu nggak ada di puncaknya itu nggak ada. Cari ke Boyem juga nggak ada. Boyem itu warung makan tertinggi di Indonesia. Iya. Kemudian ya akhirnya mereka firasat ini benar-benar hilang dan ada sesuatu yang aneh, something wrong lah, Iya. sangat tidak wajar. Kemudian mereka turun untuk lapor kepada ranger Iya. untuk dicari. Nah ternyata selang Selang berapa hari? selang berapa saat itu ya hari Minggunya kalau nggak salah itu sudah ditemukan dengan kondisi yaitu tadi tanpa meninggal tanpa baju dengan Terus, kondisi tengkurap. tengkurap. Gitu. Dan ada yang versi mengatakan bahwa waktu mendaki si korban itu sempat jalan sendiri atau kemana itu pokoknya sering memisahkan diri. Pisahkan diri. Dan dia ternyata ada yang mengatakan membawa tanah kuburan sama rambut itu dibungkus kecil gitu. Buat apa Itu ya? nggak tahu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Mengatakan seperti itu. Berarti selama pendakian dia itu membawa itu Ada yang bilang tanah kuburan ya sama rambut. dibungkus dengan kecil. Dibungkus kecil. Serem. Nah, itu kan pengalaman dari orang lain. Ya. Nah, setelah kejadian itu kan Mas Adit langsung ke sana itu. Enggak. Jadi saya itu kan naik, kebetulan saya malah naik waktu malam Jumat Kliwon. Wah, iki. Nah, dia Bisa naik, sih, dia nggak? naiknya hari Sabtu. Heeh. Korban naik hari Sabtu, saya naik hari Kamis. Kamis. Tapi saya pulangnya hari Sabtu. Berarti ketemu? Enggak, dia beda. Dia lewat Cemoro Sewu. Sewu. Heeh. Saya lewat Candi Cedok. Nah, terus kalau Mas Adit sendiri mengalami apa tuh, Mas? Di Gunung Lawu katanya yang tadi paling mistis. Iya, Apa, kalau jujur masih top one ini. Nomor 1. Nomor 1 ini. Tak kirain oli. Bukan. Karena enggak di endorse. Bahasa top ban. Siapa tahu nanti terus endorse. Oli. Itu ya ini ya salah sedikitnya aja ya. Mhm. Karena banyak sebetulnya. Salah satunya waktu itu malam udah maghrib, maghrib kita belum pakai senter itu, masih pakai HP itu. Kita itu udah sampai Sebelumnya berapa orang Mas Adit mendaki? 4 orang. 4 orang. Oke. orang. Terus? Oh. Itu kita mau ngecamp di mana itu Bulak Peperangan. Bulak Peperangan. Oke. Jadi mau ngecamp di Bulak Peperangan, kita itu ketemu sama rombongan yang terpisah-pisah. Nah, ini saya sama Hansel ya, asisten saya itu. Itu kita depan belakang, Hansel duluan, saya paling belakang, biasa sweeper kan. Iya, benar. Kemudian ternyata kita ketemu orang, saya suruh duluan, duluan. Udah, itu orang maju, udah habis itu ternyata ada orang lagi, saya suruh duluan, Hansel duluan. Nah, orang yang kedua ini ternyata yang cuman bisa lihat saya sama Hansel, ternyata teman-teman yang lain nggak lihat kalau itu orang. Itu masih rado lah. Jadi orang yang pertama ini bener orang. Oh, bener orang. Yang kedua ini lewati saya suruh duluan. Oh iya. Sama si Hansel. Menurut juga Anda suruh itu duluan. orang biasa? Menurut saya orang biasa. Bawa center, bawa carrier, Oh, kayak terus? gitu. Dan setelah saya tanya sama tim saya yang dua yang di depan, mereka cuman mengatakan cuman satu orang yang nyelip mereka. Padahal kamu Padahal sama seorang. Hansel itu lihatnya yang kedua Yang tadi. kedua itu lewat, saya suruh duluan. Tapi temenmu yang dua lagi nggak ngelihat kalau Nggak ada orang lihat, lewat. cuman bilang, loh itu tadi kan kok mas, cuman satu orang kok, rombongannya mana? Lah saya kan kaget, loh kita aja dilewati 2 orang kok, lah terus yang terakhir tadi siapa? Mokhtar gue. Tapi waktu itu saya nggak cerita sama Hansel. Cuman saling diem aja. Atau gimana? Kita tahunya waktu kita bikin video, apa namanya menceritakan pengalaman kita waktu di Lawu. Dan ternyata waktu itu kita bener-bener apa namanya ternyata sama, pemikiran kita sama. Kita waktu sama-sama ini kita pendam dulu, besok baru kita ceritakan. Oke. Itu. Nah, itu Mas Adit, itu wujudnya emang orang biasa. Orang biasa. Iya, saya Jawa itu jenenge membo-membo. Membo-membo itu menyerupai orang. Itu membo-membo. Terus itu lewat menyerupai orang biasa, tapi sempat ngobrol nggak Mas? Enggak. Cuma enggak, angguk. yang pertama ngobrol, sempet kita jalan bareng tapi nggak malam minggu. Jadi apa namanya? Ya kan? Wis adan nih, ngobrol gitu. Terus. Terus
tanya biasa lah, basa-basi tanya dari mana, terus oke duluan aja mas, nggak apa-apa, oke dulu dia duluan. Terus ada lagi yang di belakang, oh ada yang bawa senter nih, saya terus numpang. Oke mas agak depan aja, nanti saya numpang. Terus dia cuma ngangguk, dia langsung ngomong. Enggak, cuma ngangguk, tapi memang mukanya nggak kelihatan. Mukhtar Wah, Lo kan bawa senternya di sini loh. Iya, oh iya. Bawa senter gini. Orang mungkin gak senter gini. Gua kira iklan lampu. Dia bawa senternya kayak gini, bukan headlamp. Kalau headlamp mungkin kita bisa lihat mukanya. mukanya. Tapi cuman kayak gini terus di bawah kayak gini. Nah, saya nggak kelihatan mukanya, tapi itu pria bawa carrier gitu. Terus jalan biasa, tapi jalannya emang kayak agak kaku sih orangnya itu. Tapi ini enggak Mas? Tahu hilangnya enggak? Atau Itu kebetulan ada jalur itu lewat pohon besar, itu agak nikung gini. Jadi sini ketutupan agak bukit itu. Saya suruh duluan dia lewati Hansel, dia lewat situ, ternyata udah itu hilangnya di situ, saya nggak kelihatan. Tapi kamu sadar nggak pas waktu dia hilang itu, sadar nggak? Wih, kamu tenang nuduh ngono atau gimana? Enggak sih, nggak ngerasa itu. Enggak. Saya kira itu memang orang beneran. Saya kira wah itu pendaki pro itu udah cepet banget, itu udah langsung sana lagi. Soalnya jalurnya agak gini-gini toh. Oke, nah ini kita lanjut Mas Adit. Iya. Tadi kan sudah cerita tentang gunung, sudah membawa benda gaib. Nah ini saya tadi lihat ada banyak sekali benda yang dibawa itu ada apa aja sih Mas? Benda-benda apa saja yang dibawa? Oh ya, salah satunya malam ini. Nah ini orang Jawa harus punya ini. Oh ya, keris. Oke. Keris. Kemudian ini ada keris, oke. ini Wah apa ini Mas Adit? Gitar. Kenceng, wah kira Didi Kempot. ini salah satu benda kesukaan saya karena ini saya bilang tadi kan seniman. Saya satunya ini. Salah dua deng, ada dua. Ini pecot. Dan ini salah satunya yang tali yang tadi. Astagfirullahaladzim, tali pocong Tali pocong yang tadi. Oke. Nah, ini buat Oke. tali. Nah ini kita akan tanya Mas Adit seperti benda-benda yang tadi, keistimewaannya apa aja? Ini ada ceritanya mulai dari yang ini ya, ini yang udah rusak, ini tua ini. Ini kayaknya udah tua sekali ya. Ya, saking tuanya saya aja cium tangan Akhirnya nuntut. karena udah bahannya jenengan. Iya. Jadi ini tuh seperti yang tadi ya, rata-rata dikasih orang. Ini dulu itu salah satu grup kesenian kuda lumping. Kuda lumping. Di daerah? Ya, di daerah barat sana. Barat Jogja sana ya. Ya, barat Jogja. Dan dulu itu saat ini keluar dan dipakai itu ada salah satu atau saat pentas ya. Salah satu pemain itu tidak sembuh-sembuh sampai beberapa hari. Wow. Kesurupan tetapi tidak bisa sembuh sampai beberapa hari. Ya, karena dia memakai ini dengan lancang. Pernah ini tuh ditaruh di bawah terus dilangkai seperti itu, terus dia pakai itu yang itu tadi. Itu enggak terus kesurupan itu nggak sembuh-sembuh. Ya. Terus akhirnya pada akhirnya ini dikasih. Akhirnya dicarikan orang tua, suruh itu cari lantaran lah ibarat kata untuk perantara supaya bagaimana ini ya, ternyata harus ada sarana seperti ini, ada harus tumbal dan lain sebagainya. Dan bisa sembuh, kemudian terus supaya nggak ganggu, terus diberikan kepada saya karena saya kan juga ini ya punya grup jadilan juga, jadi ditaruh ke saya. Ini dari apa sih Mas? Jadi ini dari bambu masuk Ini bambu, yang sini bambu. Kalau yang ini itu ada dua versi, ada yang dari itu kulit pohon pisang. Pohon so ya. Pohon so di linju. Ada juga yang pakai kulit waru, pohon waru. Ya, jadi kuat. Tapi ini usianya sekitar berapa ini Mas Adit? Ini 20 tahunan. 20 tahun. Gue mecet cangkem gue langsung pendor. Tapi yang tua yang ininya ya, yang bambunya. Tapi kalau ini sering diganti ya, karena kalau rusak ganti. Nah, kebetulan kemarin dulu itu yang terakhir kemudian dibiarkan seperti ini. Ini rencananya mau saya larung gitu.
Larung tuh Mas. Di Ya, mau saya labu gitu bakar ya bakar, kemudian Oh, kembalikan apinya. ke alam gaib. Oh. Jadilah seperti itu. Oke. Terus selanjutnya Kenapa Mas Adit? Alasannya kenapa? Kok di ituan? Ya, saya sendiri tidak cocok. Jadi Oh. lebih baik saya kembalikan Oke, ke oke. alam sana. Kalau yang ini? Kalau yang ini kebetulan baru sebetulnya. Oh. Ini cuma di saya pribadi. Oh. Jadi Ini kalau mau punya kayak gini tuh harus ada ritual khusus atau mau nah bikin ini gini? kebetulan yang ini ada ritual khususnya dulu. Mhm. Jadi sempat saya bikin video juga. Jadi ini bambunya bukan sembarang bambu. Mhm. Ini ngambil dari rumpun bambu yang konon katanya dulu sering buat tempat membuang runtuhan bayi. Kok gak jadi vegan Mas Ogi? Dan dulu sempat ada yang menemukan rumpun bambu itu cukup besar. Itu Ah. ada ular besar Ular? banget, bisa melingkari rumpun bambu seperti Ah. itu. Jadi dilingkari. Wah. Jadi ularnya kelihatan sangat besar dan ternyata itu ular asli, bukan gaib. ternyata jadi-jadian. Ular jadi. Ya, makanya ini saya suruh bikin agak seperti ular kan. Oh, nah itu terus kalau mau mengambilnya itu pakai ritual khusus nggak? Ya kebetulan saya Iya. punya teman itu namanya Pak Sarino, itu dia pengrajin pecut. Oh. Beberapa pecut saya dibuat oleh beliau. Itu kebetulan ini saya minta untuk beliau puasa dulu. Mhm. Kemudian juga menebangnya juga harus pas malam Jumat Kliwon. Kemudian juga apa namanya, ada inilah syarat-syarat khususnya, beliau yang tahu. Tapi saya memberikan syarat harus malam Jumat Kliwon dan bambunya harus Terus bambu bambu yang itu khusus. tadi, ya. Nah, ini terus proses pengerjaannya berapa hari ini, Bung Adit? Ini bisa 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Oke. Ini yang ini ya. Terus kalau itu gue ngawur loh. Orangnya itu dewi. Masa itu dewe. Kalau ini sebenarnya kerisnya itu nggak terlalu, powernya nggak terlalu kuat karena bisa dibilang ini hanya keris biasa. Namun ada cerita tersendiri. Wah. Ini biasanya sering saya ambil untuk perform, untuk main sulap itu. Kemudian, nah waktu dikeluarkan seperti ini, waktu itu lampu-lampu listriknya padam tiba-tiba. Pas begitu dikeluarkan Ya mau keluar listrik. gini listrik padam. Nah jadi pertunjukan harus ditunda. Wow. Dan kalau cuman sekali sih nggak masalah, 2 kali. 2 kali. 2 kali. Tapi ini tadi mungkin gara-gara yang narik Ogi jadi listriknya nggak padam. Iya. Coba kalau yang punya. Kenapa? Iya sama Nggak aja. tahu. Sama aja. Ya? Sama aja karena apa namanya ya nggak tahu itu kebetulan atau tidak. Namun ada cerita tersendiri di balik keris ini. Nah, oke. Kita kan tadi udah ngobrol panjang lebar tentang semua barang nih. Nah, oke. Mungkin dari Bung Adit sendiri ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton di sini tentang obrolan kita pada kesempatan malam hari ini? Kalau pesan saya teman-teman yang menyaksikan video ini jangan terlalu jangan terlalu percaya dengan benda-benda yang dalam tanda kutip bertuah, gaib dan lain sebagainya, karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan benda-benda tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ini membawa keberuntungan, ini adalah untuk pengasih dan lain sebagainya. Namun apabila Anda menyukai benda tersebut hanya sebatas, kalau bahasa Jawanya kelangenan, atau bisa dibilang untuk koleksi, itu nggak apa-apa, karena orang Jawa sendiri kan, pria Jawa itu bisa dibilang harus punya cekelan. Cekelan pegangan itu hanya untuk ini ya, sugesti. Kalau kita itu sebagai laki-laki itu harus punya senjata untuk bisa mengarungi kehidupan. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, kita harus punya senjata supaya kita itu bisa mengarungi kehidupan terus bersama berumah tangga. Seperti pecut ini juga ada filosofinya. Gimana? Filosofinya adalah sebagai lelaki kita itu harus tahan banting. Apabila kita perjalanan kita itu pelan-pelan, kemudian kita tidak semangat, kita harus mencambuk diri kita sendiri, ibarat kata seperti itu ya, mencambuk diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, mantap. Seperti itu. Nah, jadi ada filosofinya. Filosofi masing-masing. Oke. Jadi silakan monggo teman-teman, silakan Anda bisa komen cerita di bawah ini tentang apapun yang kita bahas hari ini. Tentunya percaya atau nggak percaya, silakan itu kembali ke pribadi
kalian masing-masing dan Ya. terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini. Yoi. Jangan lupa saksikan video kita di ini karena kita banyak banget sekali video tentang malam Jumat, malam Minggu atau Ya. semuanya. Nah, jangan lupa tetap komen, Subscribe. like dan juga share Share. kemana-mana. Nah, terima kasih Bung Adit sudah hadir pada kesempatan Ya. malam hari ini dan sudah meramaikan dan kita Ya. menambah informasi tentunya ya Yoi, tentang banget. ini tadi. Nah, Ya, benar. oke, jangan kemana-mana. Kita masih terus Ya. di channel kesayangan kita, channel Debat Terus. Er.